Alhamdulillah. Seperti biasa sebelum kita belajar, tolong tempat duduknya diatur, ya. Segala perlengkapan yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tolong disimpan, ya. Yang di atas meja hanya buku bahasa Indonesia. Oke. Ibu minta kepada Renaldi untuk bisa memimpin doa. Silakan Renaldi. Jangan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar dunia. Masih Renaldi. Semoga dengan kita berdoa, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ingat selalu. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Fadila Lobu. Kenapa Reto tidak hadir? Tidak ada kabar. Oke. Siapa lagi? Hanya itu? Ya. Ibu harap kepada adik-adik untuk terus semangat pergi ke sekolah untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya. Jadi jangan malas-malas, jadi jangan karena banyak tugas dan tidak mau pergi ke sekolah, ya. Karena kita itu tidak akan pernah berhenti belajar, ya. Oke. Adik-adik, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Cerita fantasi. Cerita fantasi. Apa saja yang sudah kita pelajari di cerita fantasi? Struktur, kaidah bahasa. Ya, bagus. Struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, di struktur itu ada berapa? 3. Tiga apa saja? Orientasi, komunikasi, resolusi. Oke, baik. Kalau kaidah kebahasaannya ada berapa? Siapa yang masih ingat? Oke, Juliati silahkan. Kaidah kebahasaan ada 6. Oke, apa saja? Kata ganti orang, deskripsi, makna kias, kata sambung, ungkapan ketertulisan, kalimat langsung. Oke, tepuk tangan untuk Juliati. Ya, baik ya. Oke, jadi adik-adik, pada hari ini kita masih dalam materi cerita fantasi ya. Tapi pada kompetensi dasar yang berbeda. Ya, adik-adik lihat di layar monitor. Iya. Ada yang bisa membacakan untuk kompetensi dasarnya? Mas Handa, boleh? Ya, silakan. Kompetensi dasar menentukan kembali tes generasi cerita penulisan dan ringan dan dibaca. Oke, baik. Untuk tujuan pembelajaran ada yang bisa membacakan? Anggra ini? Oke, silakan dibaca. Tujuan 1. Setelah mendengar cerita fantasi melalui tayangan video, peserta didik dapat menyanyikan atau peristiwa cerita fantasi dengan mata. 2. Setelah mendengar cerita fantasi melalui tayangan video, peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerita fantasi sesuai urutan peristiwa dengan tepat. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi Ibu tekankan lagi kepada adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu ada 2 ya. Yang pertama, setelah kalian mendengarkan cerita yang nantinya akan Ibu putar, itu diharapkan kalian dapat merangkaikan urutan peristiwa cerita tersebut dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menceritakan kembali cerita yang ditayangkan itu berdasarkan urutan peristiwa dengan tepat, ya. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Ibu harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran, ya. Tidak lupa juga Ibu sampaikan bahwa model pembelajaran yang akan kita gunakan itu masih sama seperti kemarin, yaitu model PBL, ya. Dimana nanti kalian akan membentuk kelompok, kemudian akan berdiskusi dan akan mempresentasikannya di depan kelas, ya. Kemudian Ibu juga akan melakukan
penilaiannya, penilaian sikap kalian, penilaian proses ya, proses selama bekerja dalam kelompok sampai dengan presentasi itu yang dinilai ya, dan juga penilaian hasil dari kerja kalian di dalam lembar kerja. Oke, paham adik-adik? Paham. Masih semangat untuk belajar? Semangat. Kita semangat dulu, semangat pagi. Pagi. Sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah film ya, film Doraemon. Mohon kepada adik-adik untuk menyimak ya film ini. Apa perlu dicatat kalau ada hal-hal penting yang menurut kalian perlu dicatat ya. Fokus ke sini semuanya. Mesin waktu jiwa. Wah, waktu aku masih bayi juga ada. Jadi kangen. Saat-saat ini memang yang paling menyenangkan. Ternyata waktu kecil kamu ibu juga ya. Cuma waktu kecil. Kalian sedang apa? Dari tadi ibu lihat kalian cuma main-main saja. Ayo cepat bereskan. Padahal dulu ibu tidak cerewet, apalagi pemarah seperti ini. Benar-benar sudah berubah. Sakit! Hah? Lukanya berdarah? Lihat ini bu. Itu nanti juga sembuh sendiri. Cuma luka kecil, gak perlu panik. Semakin aku besar, semakin ibu tidak sayang lagi sama aku. Bukan, mana mungkin begitu. Tidak, itu benar. Rasanya aku ingin kembali lagi ke waktu itu.
Nobita adalah benar-benar satu-satunya harta ibu yang paling berharga. Tubuh ibu hangat sekali. Nah, ini sudah waktunya kamu untuk tidur. Tidur yang nyenyak, tidur yang nyenyak. Nobita, anakku yang manis, tidurlah. Nobita, Nobita sekarang ini ibu. Ibu. Ibu pikir kamu sudah tidak ada. Ibu panggil sekali lagi dan kamu tak jawab juga. Ibu mengkhawatirkan aku. Tentu saja khawatir. Jantung ibu rasanya sudah mau copot tahu. Kaki ibu masih gemetar. Ibu tidak apa-apa. Iya. Aduh, lupa pakai sendal. Sepertinya ibu kena demam. Saking kagetnya ibu sampai syok. Bisa-bisa obatnya jadi semakin banyak. Seperti itulah seorang ibu kalau sedang khawatir pada anaknya. Iya. Tidur, tidur yang nyenyak, tidur yang nyenyak. Ibu tersayang. Oke, sudah nonton filmnya? Seru? Bagus ceritanya? Oke, sekarang ibu ingin bertanya terkait dengan film Doraemon tadi, ya. Film tadi itu ceritakan tentang apa? Siapa yang tahu? Oke, Jandra, silakan. Film tersebut menceritakan tentang Nobita yang ingin menjadi anak kecil. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Jandra. Menceritakan tentang Nobita yang ingin menjadi anak Kecil. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Masalah apa yang kalian lihat pada cerita tersebut? Coba, siapa yang tahu? Oke, Amel, silakan. Masalahnya itu Nobita merasa sedih karena dia merasa sudah tidak disayangi oleh ibunya semenjak dia dewasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Amel. Jadi, masalah yang ada di dalam cerita tersebut adalah Nobita merasa sedih, ya kan? Karena dia merasa semenjak dia dewasa ibunya sudah tidak peduli lagi sama dia, ya kan? Nah, bagus. Coba ibu mau tanya siapa kira-kira yang bisa menceritakan kembali cerita tadi dari awal hingga akhir? Siapa? Saya. Oke, silakan Koko. Cerita tersebut menceritakan tentang Nobita yang ingin kembali ke masa kecil. Lalu Doraemon membantu dia dengan memberi alat mesin jiwa. Dan akhirnya Nobita menjadi kecil. Dia merasa bahagia saat itu. Tidak lama kemudian dia kembali menjadi dewasa dan ibunya ternyata menyayangi dia meskipun sudah dewasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Koko. Betul sekali ya. Jadi tadi Koko sudah menceritakan kembali cerita dari Doraemon tadi, ya kan? Di mana cerita tersebut menceritakan tentang Nobita dan juga Doraemon. Ya, Nobita merasa sedih karena dia merasa semenjak dewasa ibunya tidak menyayangi dia lagi. Ya, kemudian Doraemon membantu dia dengan memberikan sebuah alat yang bernama mesin waktu jiwa, ya kan? Nah, sehingganya si Nobita jadi kecil, jadi bayi ulang, dan dia merasa sangat senang saat itu karena saat itu ibunya sangat menyayangi dia, ya kan? Gendong, meskipun dia menjatuhkan apa tadi? Ya, akuarium, dia tidak dimarah, ya kan? Jadi dia merasa senang saat itu. Tetapi ternyata ketika dia sudah sadar dari khayalan dia waktu kecil,
ternyata ibunya sangat khawatir ya. Berarti di situ terlihat bahwa seorang ibu itu meskipun si wanita sudah dewasa, dia masih tetap menyayangi Nobita ya. Sampai-sampai ibunya demam karena khawatir terhadap Nobita. Ya, begitulah kasih sayang seorang ibu ya. Meskipun kita sudah dewasa, dia tetap menyayangi kita karena kita adalah anaknya, ya kan? Oke. Nah sekarang adik-adik tadi Koko sudah menceritakan kembali cerita yang berjudul Mesin Waktu Jiwa kan? Itu adalah salah satu contoh menceritakan kembali cerita fantasi, ya. Boleh perhatikan di layar, ya. Coba kami jelaskan sedikit. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa dalam menceritakan kembali cerita fantasi itu kita harus tahu dulu, ya, beberapa poin ini dalam cerita. Yang pertama tema, ya. Tema dalam sebuah cerita itu apa? Apakah temanya tentang persahabatan, ya kan? Tentang ketuhanan, ya. Kemudian kalian harus tahu juga tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu siapa saja. Kalau tadi tokoh-tokohnya siapa saja? Ibunya ada lagi? Neneknya, ayahnya. Ya. Jadi kalian harus tahu dulu itu tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu. Kemudian sifat-sifatnya juga ya. Kalau Nobita bagaimana sifatnya tadi? Dia baik ya, misalnya baik atau dia jahat ya, itu sifat ya. Kemudian latarnya juga, tempatnya di mana tadi? Rumah ya, ada di rumah sakit ya. Kemudian waktunya itu kapan, itu kalian harus tahu ya. Kemudian yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu dia menggunakan kata aku atau saya, ya. Berarti dia menceritakan dirinya sendiri. Tapi kalau sudut pandang orang ketiga, dia menceritakan orang lain, ya. Jadi dia bisa gunakan nama orang atau kata dia. Paham? Ya. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat itu apa? Pesan, ya. Pesan yang disampaikan dalam cerita itu apa, ya? Nah, kalau tadi pesannya adalah ternyata kasih sayang ibu itu sepanjang masa, tidak sesuai umur, ya. Meskipun sudah dewasa, ibu akan selalu menyayangi kita. Nah, seperti itu, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah ini ya. Ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika nanti akan menceritakan kembali cerita di depan kelas, ya. Ada dua hal yang harus kalian perhatikan, ya. Yang pertama, kalian harus menentukan dulu tokoh, latar, dan peristiwanya. Jadi dari awal hingga akhir itu kalian harus tentukan dulu, ya. Kemudian yang kedua, barulah kalian menceritakan kembali. Intinya itu kalian pahami itu dia punya cerita, jangan dihafal, tapi dipahami supaya kalian bisa menceritakannya di depan kelas meskipun menggunakan bahasa kalian sendiri. Paham sampai di sini? Paham. Kalau sudah paham, sekarang ibu akan membagikan kalian 3 kelompok, ya. Sama seperti kemarin ada kelompok Doraemon, kelompok Hello Kitty, dan kelompok Oke, silakan membantu kelompok, ya. Kelompok Doraemon sudah sini. Ayo silakan diatur tempat duduknya. Di sini Hello Kitty, di sini Doraemon, ya.
Doraemon dan kelompok Spiderman ya. Nanti baca instruksi yang ada pada lembar kerja tersebut. Coba baca yang pertama. Apa instruksinya? Coba baca nomor 1 Aldi, petunjuknya. Simaknya video cerita fantasi yang berjudul Berlian Berwarna melalui proyektor. Oke, jadi gua akan memutarkan lagi film yang berjudul Berlian 3 warna ya. Tolong disimak, apa perlu dicatat supaya nanti kalian tidak lupa. Oke? Siap, Saputra? Seorang gadis bernama Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna sama seperti kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu, teman Anika menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Anika mencoba meyakinkan ibunya bahwa ia memiliki sahabat yang menyukai warna itu. Ketiga sahabat itu sepakat untuk berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada di langit. Mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi dengan berlian. Selamat datang di negeri kami. Penama kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak bernama Candy. Dia tertidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong selamatkan putriku. Lalu Cika dan Tamika protes secara bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Cika, Tamika, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi masalah, ucap Anika sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Anika berlari menuju tempat tidur putri Candy. Dengan ragu, Tamika dan Cika ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai dengan warna. Setelah Anika menjelaskan, jawab Tamika dan Cika. Setelah itu, tiba-tiba putri Candy menguap. Pelan-pelan matanya terbuka.
Sebagai hadiahnya ambil ini. Ratu memeluk ketiga gadis itu, lalu memberikan tas yang lumayan besar. Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat Anika dan Cika menyambut tas yang diberikan sang ratu. Tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. Waktu kita tinggal 15 menit lagi, kita harus segera pergi. Anika berteriak. Tapi tas besar ini tidak bisa kita bawa, kata Anika dan Cika hampir bersamaan. Tinggalkan saja tas itu, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini, tegas Anika. Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk melakukan ketiga kotak berlian 3 warna. Mereka terlempar kembali ke tempat tidur Anika. Anika berteriak ke arah Anika. Dengan total petualangan kita, karena kita meninggalkan satu tas besar berisi berlian itu. Kamu menyanyiakan rezeki yang ada di depan kita. Cika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian tapi riwayat kita tamat? Anika menggenggam erat kedua tangan sahabatnya. Lalu Anika dan Cika menyahut erat genggaman tangan Anika. Kemudian ketiga sahabat itu saling merangkul. Oke, baik, sudah lihat tadi ceritanya? Ya. Ceritanya? Ya. Oke, sekarang kalian kerjakan LKPD yang ada di depan kalian ya, sesuai dengan cerita yang tadi kalian dengar ya. Oke, silakan saling berdiskusi. Saling berdiskusi sesama kelompok karena ibu akan melakukan penilaian proses. Siapa yang aktif dalam kelompok akan ibu nilai ya. Oke, silakan. Tulis nama kelompok terlebih dahulu. Mana kelompok Spiderman? Ini caranya ya. Saling berdiskusi, ibu akan melakukan penilaian ya.
Oke, Radit. Ya, ada yang ditanyakan Mbak Siti? Apa? Oh, tidak usah. Ya, tidak hadir, tidak usah. Ya. Bagus, kelompok Doraemon sangat kompak. Ya. Oke, sampai di mana? Waktunya 20 menit ya.
Gimana kelompok Spiderman ada kesulitan? Saya membutuhkan saja kalau dia maju. Kalau dia maju, diperlukan dijawab dulu. Kalau dia maju, Spiderman mau lihat
Waktunya tinggal 15 menit lagi. Ada kesulitan? Ya, ada.
Sudah setidaknya. Sudah selesai? Belum. Apa yang bicara? Oke, baru kelompok Doraemon yang sudah selesai ya. Sedikit lagi ya. Baru Doraemon yang sudah selesai. Waktu tinggal 5 menit ya.
seorang putri yang diizinkan besar dan berdiri sepatu dan sedang menyanyi tapi mereka berdua tidak kuat
sudah kalian tampil itu ada beberapa poin, ya. Yang pertama kelancaran dalam bercerita, ya. Salah, silakan duduk. Kelancaran dalam bercerita, ya, jadi tidak terbata-bata. Kemudian yang kedua ketepatan isinya, ya. Yang ketiga kesesuaian urutan peristiwa, apakah sesuai urutannya dari awal ke akhir, ya. Yang keempat intonasi atau lafaznya itu harus jelas. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan diri. Jadi harus percaya diri, ya, jangan malu-malu. Bisa? Bisa. Karena semuanya sudah selesai, sekarang Ibu minta kepada kelompok Doraemon untuk mempresentasikan hasil diskusinya oleh perwakilan saya. Silakan. Perwakilan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Doraemon akan menceritakan kembali cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna. Anita menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning kata ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan yang indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi, waktu yang diberikan untuk berpetualangan hanya 1 jam. Anita menyukai warna ungu, Anita dengan Anita menyukai warna biru, dan Anita menyukai warna kuning. Mereka berkumpul di rumah Anita dan membuka 3 kotak tersebut. 1, 2, 3. Wow! 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruhnya tubuhnya dihiasi berlian. Ratu tersebut meminta bantuan kepada mereka bertiga untuk menyelamatkan anaknya yang telah tertidur sejak 2 tahun lalu dikarenakan memakai 3 kalung sekaligus. Namun Cika dan Tamika memprotes karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Tetapi Adika meyakinkan Cika dan Tamika agar mau menolong ratu tersebut. Adika pun menarik paksa kedua sahabatnya itu. Akhirnya mereka menemukan Putri Candy dan mulai mengambil berlian sesuai warna yang ada pada Putri Candy. Setelah mereka mengambil berlian satu persatu, Putri Candy akhirnya bangun dari tidurnya. Ratu sangat berterima kasih kepada Anita, Tamika, dan Cika. Ratu pun memberikan hadiah kepada mereka berupa tas besar. Tapi sayangnya mereka tidak sempat membawa tas itu karena mereka tidak tersisa. Karena waktu yang tersisa tidak sedikit, mereka pun saling merangkul. Sekian hasil cerita fantasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk apakah ada tanggapan dari hasil kelompok Doraemon tadi? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Oke, silakan berdiri. Ya, berdiri sendiri. Bagaimana menurut kelompok Help ini penampilan kelompok Doraemon tadi? Menurut kamu ini ceritanya belum lengkap dan cara membacaannya pun kurang jelas. Baik, terima kasih untuk kelompok Help ini. Kelompok Spiderman ada tanggapan? Ada? Baik, sekarang kelompok Hello Kitty. Silakan untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan.
yang ribut, perhatikan kelompok Hello Kitty akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hello Kitty akan menceritakan kembali cerita fantasi. Anika menemukan 3 kotak yang berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu dan Tamika menyukai warna biru dan Cika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna seperti itu. Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu, mereka berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada langit. Mereka pun membuka kotak tersebut dan kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Kata ratu, ia mempunyai anak yang bernama Candy. Ia tertidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Ratu pun bertolong kepada mereka berdua, tapi Cika dan Tamika tidak protes karena mereka berdua membayangkan akan berjumpa dalam peperangan. Anika meyakinkan kedua temannya untuk menolong ratu tersebut. Cika, Tamika, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Mereka pun menolong putri dengan mengambil berlian sesuai warna kesukaan mereka. Akhirnya putri cantik menguap, pelan-pelan matanya terbuka. Ratu berterima kasih dan memberikan tas besar. Dengan cepat Anika dan Cika menyangkut tas yang diberikan ratu, tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. Waktu mereka tinggal 15 menit lagi, mereka terlempar kembali ke atas tempat Anika. Gagal total petualangan kita karena kita telah meninggalkan 1 tas isi berlian itu. Tamika berteriak ke arah Anika. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia karena kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tamika dan Cika menyambut genggaman tangan Anika. Ketiga sahabat itu saling merangkul. Demikian hasil cerita fantasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain, Spiderman dan Doraemon? Ada tanggapan? Ada. Oke, baik. Sekarang kelompok Spiderman, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Spiderman ingin menceritakan kembali cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna. Anika menemukan 3 kotak yang berwarna ungu, biru, dan kuning. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna itu, pada kotak itu akan mendapatkan petualangan yang indah dan mendapatkan berlian 3 warna. Waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Minggu pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada langit. Mereka membuka kotak
masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. 1, 2, 3. Wow! Mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka melihat di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Ratu menangis, meminta tolong kepada mereka untuk menyelamatkan anaknya yang tertidur selama 2 tahun. Tolong selamatkan putriku, kata ratu. Chika dan Tanika memprotes, tapi Anika meyakinkan mereka untuk membantu sang ratu. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, apakah ada tanggapan tadi penampilan dari kelompok Spiderman? Ya, Oke, silakan. menurut kelompok kami, Berdiri. menurut kelompok kami cara membacanya sudah lancar, tetapi urutan peristiwanya masih kurang. Baik, terima kasih. Oke, Ibu akan melakukan penilaian terlebih dahulu terkait hasilnya. Mana tadi kelompok pertama? Oke, kelompoknya lebih. Kelompok Spiderman tadi. Baik, sebentar, tenang ya. Ibu akan melakukan penilaian dulu ya. Oke, baik, Ibu sudah melakukan penilaian ya terkait hasil kerja kalian. Yang pertama tadi kelompok Doraemon ya. Kalau Ibu lihat tadi kelompok Doraemon ada ekspresinya ya kan, lancar juga, tetapi kurang menguasai cerita tersebut, ya kan? Ya, masih terpaku di teks dari awal hingga akhir masih terpaku di teks. Kemudian urutan peristiwanya juga ada yang belum lengkap di bagian masalah, ya. Jadi kelompok Doraemon Ibu beri nilai 85 ya. Jadi ini koreksinya nanti dilihat saja ya. Oke, kemudian untuk kelompok Hello Kitty ya. Tadi Ibu lihat penampilannya waktu pertama sangat lancar ya, menguasai cerita. Kemudian untuk isinya juga sudah lengkap Ibu lihat dari awal hingga akhir ya. Hanya ada di bagian akhir saja ya yang lupa kalian tuliskan. Makanya nilai untuk Hello Kitty yaitu 95. Kembalikan kembali, nanti lihat koreksinya di situ ya. Nah, yang terakhir kelompok Spiderman ya, kelompok Spiderman tadi hampir sama dengan kelompok Doraemon ya. Lancar juga tapi kurang menguasai isi cerita ya. Kemudian di bagian awal juga masih ada cerita yang kurang. Jadi kelompok Spiderman mendapatkan nilai 85. Baik adik-adik, semuanya sudah mengerjakan LKPD. Sekarang kita masuk pada bagian evaluasi. Jadi Ibu simpulkan bahwa seharusnya ketika kalian bercerita itu kalian menguasai isi ceritanya ya. Jadi kalau kalian paham ceritanya, itu otomatis akan bisa bercerita dengan sendirinya ya. Tidak terpaku di teks ya. Oleh karena itu kenapa Ibu suruh kalian tadi
Silakan Salur. Kesimpulannya yaitu jika kita menceritakan kembali cerita fantasi, kita harus mengetahui tokoh dan alur cerita tersebut. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk saya. Ya, itu ya. Jadi kesimpulannya, jika kalian ingin bisa menceritakan kembali cerita fantasi itu dengan lancar, kalian harus tahu dulu tokoh, ya kan? Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu latarnya di mana, ya. Kemudian yang paling penting adalah alur dari cerita tersebut. Oke, tangan dulu untuk kita semua. Sekarang kita bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Coba tes dulu semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, iya, luar biasa. Kita akhiri dengan doa. Coba Siti boleh pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar masih dengan cerita fantasi tapi menyusun cerita fantasi. Ya, jadi harus disusun sendiri, dibuat sendiri. Ya. Di rumah silakan cari referensi tentang cerita-cerita fantasi. Oke, demikian. Terima kasih untuk hari ini. Nanti tempat duduknya diatur kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.